Apa yang sedang dilakukan partai saya saat ini adalah melihat apakah saya yang paling tepat untuk memimpin kami dalam pemilihan umum berikutnya. Saya sudah mendengar jawabannya, dan saya menerima jawaban itu dengan niat baik. Kejatuhan itu terjadi setelah tekanan berat dari dalam partainya sendiri, setelah kekalahan dalam pemilu, penurunan popularitas di mata publik, dan ketakutan nyata akan kemajuan reformasi UK yang dipimpin oleh Nigel Farage. Dan disitulah pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menjadi sangat penting dalam pemberitaan. Sebelum pengunduran diri, Trump sudah menegaskan bahwa Starmer akan keluar dan mengatakan bahwa dia gagal total dalam dua hal utama, yaitu imigrasi dan energi. Dengan sorotan khusus pada eksplorasi minyak di Laut Utara. Beberapa jam kemudian, Starmer muncul di Downing Street. Dia mengakui bahwa partainya sendiri sudah mempertanyakan apakah dia masih orang yang tepat untuk memimpin partai buruh hingga pemilihan umum berikutnya. Dia memberitahu Raja Charles III tentang keputusan tersebut dan membuka jalan untuk pergantian kepemimpinan. Pemerintah yang naik ke tampuk kekuasaan dengan janji stabilitas justru menjadi babak baru dalam krisis politik Inggris. Apa yang membuat Starmer jatuh begitu cepat? Kenapa? Trump justru menyoroti imigrasi dan energi sebagai tanda-tanda kegagalan. Bagaimana Partai Buruh mencoba mengganti wajah kekuasaan tanpa mengembalikan keputusan kepada rakyat? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Starmer membuat pengumuman di luar nomor 10 Downing Street di London, pusat kekuasaan Inggris. Dia menyatakan bahwa dia akan memundurkan diri dari kepemimpinan Partai Buruh dan tetap berada di posisi tersebut sampai pengganti terpilih, mencoba menjual kepergiannya sebagai sebuah transisi yang terorganisir. Namun, kenyataan politiknya sangat berat baginya. Kurang dari 2 tahun setelah menjabat sebagai Perdana Menteri dengan kemenangan besar, Perdana Menteri sudah tidak memiliki kekuatan yang cukup di dalam fraksinya sendiri untuk melanjutkan. Kemerosotan ini bukan berasal dari satu peristiwa saja. Starmer telah mengalami kekalahan, kritik, dan kehilangan otoritas secara berturut-turut. Partai Buruh pun terkena dampaknya akibat hasil tersebut dan hasil buruk dalam pemilihan lokal. Trump masuk ke dalam situasi ini sebelum kejatuhan itu benar-benar terjadi. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Keir Starmer akan memundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Kalimat itu menjadi semacam cap politik pada saat Starmer berusaha untuk tetap bertahan. Bagi Trump, krisis di Inggris menunjukkan dengan jelas biaya dari kepemimpinan yang lemah dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, perbatasan, biaya hidup, dan kedaulatan energi. Imigrasi menjadi salah satu poin paling eksplosif dalam politik Inggris. Kenaikan Farage dan reform UK tidak terjadi secara kebetulan. Partai tersebut tumbuh dengan memanfaatkan ketidakpuasan para pemilih yang merasa diabaikan oleh London, terutama di wilayah utara Inggris dan daerah-daerah di mana Partai Buruh selalu memiliki basis yang kuat. Presiden Amerika Serikat menyebut Laut Utara membela eksplorasi minyak. Ini adalah kritik langsung terhadap jalur pembatasan, percepatan transisi hijau, dan ketergantungan energi yang diambil oleh sebagian kebijakan Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Starmer berusaha keluar dengan pidato bermartabat. Dia mengatakan bahwa semua keputusan diambil dengan mengutamakan Inggris Raya. Dia menyatakan bahwa dia menerima tanggapan dari partainya dengan itikad baik dan berjanji akan mendukung siapapun yang akan memimpin selanjutnya. Dia juga mengatakan bahwa proses pencalonan untuk kepemimpinan baru akan dibuka pada 9 Juli dan seharusnya menempatkan pemimpin baru sebelum parlemen kembali pada bulan September jika ada persaingan. Jika tidak ada persaingan nyata, pergantian bisa terjadi lebih awal, masih di bulan Juli. Tindakan terpenting adalah pemberitahuan kepada Raja Charles III. Dalam sistem parlementer Inggris, Perdana Menteri tidak dipilih langsung oleh pemilih seperti dalam pemilihan presiden. Pemimpin partai dengan mayoritas di Dewan Rakyat membentuk pemerintahan. Pergantian tidak terjadi karena pemerintah merasa nyaman. Pergantian terjadi karena tekanan menjadi tidak tertahankan.
Starmer berjanji akan memberikan stabilitas, tetapi akhirnya justru memberikan lebih banyak ketidakstabilan pada sistem politik yang sudah melihat beberapa perdana menteri jatuh dalam beberapa tahun terakhir. Dia berpendapat bahwa Inggris Raya tidak bisa terus-menerus dipimpin oleh pergantian internal partai tanpa melibatkan pemilih untuk memutuskan. Kritik tersebut menyentuh luka lama dalam politik Inggris. Perdana Menteri jatuh, pemimpin baru mengambil alih, tetapi rakyat seringkali hanya menjadi penonton pergantian yang terjadi di dalam parlemen. Partai Konservatif juga bereaksi dengan mencoba mengungkapkan betapa Partai Buruh dipermalukan. Oposisi merilis sebuah iklan dengan nada lowongan pekerjaan palsu untuk posisi Perdana Menteri, menyindir posisi yang kosong dan mengatakan bahwa Partai Buruh sedang mencari seseorang untuk mengelola pemerintahan yang sedang krisis. Sindiran tersebut menyoroti kelemahan Starmer, upaya Burnham, dan perasaan bahwa pemerintah telah kehilangan arah dalam waktu singkat. Sindiran dari pihak konservatif juga menyentuh titik-titik sensitif, biaya pinjaman, pertahanan, pajak, pengeluaran publik, dan krisis manajemen. Meskipun kaum konservatif masih menanggung kelelahan dari tahun-tahun sebelumnya, pengunduran diri Starmer memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Argumen yang digunakan adalah bahwa Partai Buruh menjanjikan kompetensi, namun justru menghadirkan kekacauan politik. Uni Eropa juga terkena dampak dari krisis ini. Setelah pengumuman pengunduran diri, Brussel mulai mengevaluasi kembali rencana pertemuan puncak dengan Inggris yang dijadwalkan pada bulan Juli. Hubungan antara Inggris dan Uni Eropa merupakan salah satu bidang di mana Starmer berusaha menunjukkan upaya rekonstruksi diplomatik. Namun, kepergiannya menimbulkan keraguan tentang laju pendekatan tersebut dan tentang apa yang akan dilakukan Burnham jika berkuasa. Poin ini penting karena sebagian kalangan kanan Inggris memandang dengan curiga setiap upaya pendekatan yang terlalu erat dengan Uni Eropa. Bagi para pemilih yang mendukung Brexit pada tahun 2016, gagasan bahwa London kembali menyesuaikan diri dengan rencana Brussel terdengar seperti kemunduran kedaulatan. Keir Starmer sudah dituduh oleh para pengkritiknya terlalu mendekatkan Inggris ke Uni Eropa. Andy Burnham, jika menjabat, kemungkinan akan menghadapi tuntutan yang sama. Di kalangan nasionalis Inggris, juga muncul perpecahan yang serupa. Gerakan Restore Britain tampak terpecah setelah pernyataan Rupert Lowe dan ucapan Charlie Downes tentang imigrasi dan Uni Eropa. Rupert Lowe mencoba menjauhkan partai dari arus etno-nasionalis dan mengatakan bahwa ia mendukung imigrasi yang terkontrol, bukan posisi yang menentang seluruh bentuk imigrasi. Berita tersebut juga mencatat reaksi dari para pemimpin internasional dan tokoh politik yang mencoba menanggapi keluarnya Starmer dengan pujian diplomatis. Ursula von der Leyen mengucapkan terima kasih atas perannya dalam keamanan Eropa dan Ukraina. Para pemimpin Partai Buruh memuji perjalanan karirnya, mengingat kemenangan tahun 2024 dan upaya membangun kembali partai setelah kekalahan sebelumnya. Namun pujian-pujian itu tidak menghapus fakta utama. Kejatuhan ini menunjukkan kontradiksi besar. Partai Buruh naik ke tampuk kekuasaan dengan janji stabilitas. Sekarang, kurang dari 2 tahun kemudian, Inggris kembali menyaksikan pergantian Perdana Menteri. Trump sebelumnya sudah menandai krisis ini sebagai kegagalan dalam bidang imigrasi dan energi. Uni Eropa menghitung ulang agendanya. Kaum konservatif berusaha mengubah kekosongan ini menjadi penghinaan di depan umum. Dan Inggris kembali memasuki perebutan kekuasaan tanpa pemilih langsung dipanggil untuk menentukan masa depan pemerintahan. Situasinya sekarang adalah masa transisi, tuntutan, dan perebutan kekuasaan. Starmer tetap menjadi Perdana Menteri sementara selama beberapa minggu lagi, tetapi kekuasaan politik sudah berpindah ke tempat lain. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah agar Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.